Lu pernah ditawar 80 juta sama cowok di bawah umur. Ternyata pas ditawarin kalau berani foto bikini lebih mahal. Betul. Gitu harganya. Jadi ya udahlah, gue bilang. Foto telanjang, kok pernah enggak ditawar? Itu aku sampai kayak mau nangis rasanya. Lagi foto shoot itu dia tiba-tiba izin ke belakang. Mau ngapain? Ternyata dia tuh mau mompak asinya. Harusnya kan dia nyusuin, tapi karena dia foto shoot dulu, jadi dia mompak dulu akhirnya gitu. Segitunya? Iya. Mau pakai Scarlett dulu. Ada cewek keluar lo. Lama banget keluar. Aduh. Gua kalau ada cewek cantik pakai Scarlett. Abang juga perawatan ya. Oh, udah bukan perawatan lagi ya. Saya mah eksklusif, masih perawan lagi saya. Oh iya. Jadi apa lagi namanya kesibukan lo apa sekarang? Sekarang sih lebih ke DJ. Penghasilan tuh hampir 80% dari DJ. Kan lu tuh mulai viral tuh gue tahu tuh pas lu lagi jadi apa sih namanya kalau Round girl. Round girl. Iya. Lu lagi ngapain ya kalau nggak salah lagi megang sesuatu ya? Enggak, kalau abis muter pakai papan ronda gitu kan ada pemenangnya disebutin kan. Kita tuh pose-pose samping Oh iya, lu pose gini. fighternya. Iya. Iya, jadi pemanis biasa. Terus Pemanis. fighternya petakilan karena udah euforia dia menang kan. Terus gue terlalu mepet mungkin. Kabarnya lu pernah ditawar 80 juta sama cowok di bawah umur. Enggak, itu sebenarnya Bener apa enggak? Terus lu dikirimin foto burungnya. kalau itu sampai sekarang suka masih ada tuh. Masih banyak ya? Itu gua denger di juga sih. Instagram maksudnya Di Instagram DM kan? doang, di DM. Tapi kalau misalkan kan kadang-kadang DM nggak kebaca semua ya bang. Maksudnya Iya. kalau kadang lagi aku gabut suka aku buka gitu kan. Apa nih pas Sama dibuka lagi. ternyata biasa pakai fake account. Nah kalau lu ada nggak selebgram atau yang centang gitu yang ngirim-ngirim gitu ada nggak? Kalau sampai ngirim yang kurang ajar gitu enggak. Cuman ya modus-modus biasa. Cuman hai salam kenal gitu. Oh ini ya, apa ya, cek ombak. Cek ombak. Ini deh, cek ombak ya. Ada. Iya. Nggak, tapi yang bikin aku kesel maksudnya aku udah tahu nih orang kan pasti bercanda. Iya. Ya udah aku bercanda. Bercanda juga. Lebih parahnya lagi dia bercandanya sambil ngemanfaatin gitulah. Kayak gimana? Dia berharapnya gue kayak nge-support dia apalah gitu. Kalau Maksudnya bayarin gitu? pertamanya oke nggak apa-apa. Mungkin kalau sekarang dia minta ke aku, besok-besok dia yang ngasih aku mungkin gitu loh. Lu mikir gitu? Mikirnya gitu. Maksudnya kan namanya pacaran kan suka kayak gitu, mengasihi kan. Ada juga kayak gitu ya? Ada kayak misalkan merasa dirinya udah banyak duit, kaya, jadi ngejajanin cowok ada. Kalau dari yang lu tahu tuh biasanya kalau cewek cantik punya duit, terus mau jajanin cowok tuh biasanya lebih kebutuhan apa sih yang dicari? Gak tahu juga ya, kalau aku lihat teman-teman aku yang aku kenal aja ya, dia kayak gitu tuh karena udah sayang aja, udah bucin. Kalau lu nih ngelihat cowok, hal pertama yang lu lihat dari cowok apanya dulu nih? Mukanya lah. Iya sih. Muka seperti apa yang lu suka? Kadang-kadang gak ketebak Bule, sih. bule. Enggak, aku gak suka bule. Kenapa ya orang yang aku bule? Apa karena aku hitam? Enggak, Maksudnya suka bule. soalnya look kayak kamu nih biasanya suka bule. Iya, banyak Karena yang bilang gitu. konotasinya cewek kayak kamu itu pasti suka yang gede-gede. Dan bule itu kan gede-gede Apanya? badannya. Iya, bener gak sih? Iya kan? Bener-bener. Nah kalau kamu suka looknya kayak gimana? Bule gak suka? Bule sih kurang Chinese? sih. Suka. Chinese look Chinese ya? Suka. Mukanya, badannya? Aku suka yang mungil-mungil sih. Karena aku kan nggak tinggi-tinggi banget juga. Jadi aku suka cowoknya yang nggak terlalu tinggi juga. Standarnya kan cewek suka sama cowok tinggi ya, bener ya? Aku kurang sih. Oh kamu kurang ya? Kurang sama yang terlalu tinggi. Kalau misalnya dari fisiknya itu nggak ada yang selera kamu, pernah nggak kamu pacarin? Enggak. Aku jarang pacaran orangnya, jomblo terus. Gak percaya ya? Orang-orang juga pada gak percaya sama Lu aku. kasih Scarlett lo. Serius. Bohong banget. masa jomblo Serius. begini. Serius. Coba tanya aja sama teman-teman yang kenal aku lah. Jadi selama kamu ini pacaran berapa kali jadi ya kalau emang gak banyak? Yang aku inget ya. Banyak kan gue bilang. Enggak juga. Bohong lu. Enggak banyak. Mana ada orang percaya? Gue aja kayak gue nih ya. Orang bilang kalau gue bilang gue pacaran gak banyak, mana ada orang percaya. Enggak, tapi gak serius. Asli orang mana sih? Sunda. Oh, orang Sunda ya. Teh ada dong teh. Sebulan. Aku Sunda ya. tapi kalau dipanggil teteh itu kayak gak cocok ya. Ya, jangan deh. Soalnya kalau teteh-teteh gitu tuh manis gitu ya. Kalau aku kan kayak Kamu maco. ada ininya gak sih Arabnya? Ada. Jadi campuran Sunda sama Arab ya? Ada Arab. Itu asli. Enggak, ini aku udah perawatan tapi sebelumnya enggak
ya lumayan tinggi. Oh, emang udah tinggi tapi Hidung Arab yang nukik ke bawah gitu loh. Oh, kamu gak suka kayak gini? Gak suka. Katanya hidung kalau kayak gini tuh nafsunya tinggi. Oh ya? Kamu gitu nggak? Bisa jadi. Gue ngobrol sama dia lama-lama gue halu nih. tawa mulu. Enggak, kayaknya semua juga nafsuan kali kalau normal mah, ya gak sih? Iya, tapi ada yang berlebihan. Dulu gue pernah ada pacar artis, dia hyper. Oh ya? Hypernya kayak gimana? Hyper tuh sehari main bisa sampai 15 kali. Bener. Abangnya Ada. bisa? Saya nggak kuat sih. Makanya kita bubar aja. Tiap hari 15 kali gimana? Terus kuatnya berapa kali? Saya mah sehari tuh paling kuat 3-4 kali, itu udah the best sih. Kalau dulu ya, kalau sekarang waduh pinggang udah masalah. Oh ya? Masa sih? Iya, gue sekali aja sehari aja udah bagus gue. Masa? Sekali sehari mah untuk umuran gue mah udah oke. Berapa sih umurnya? Gue 41. Oh ya? Iya. Serius bang? Lu berapa? Aku 26, bentar lagi 27. Tapi lu ada planning mau nikah dalam waktu dekat atau lama-lama? Lama-lama aja? Pernikahan itu bukan menjadi goal buat hidup buat aku. Oke. Soalnya aku ini belum menikah tapi aku berasa punya anak tuh banyak. Karena banyak teman-teman aku yang gagal pernikahan minta tolongnya sama aku gitu loh. Terus? Iya, jadi aku jadi takut gitu. Ini teman-teman aku sebelum menikah mereka hidupnya merdeka banget kayak aku gitu sekarang. Kayak gimana sih hal-hal yang membuat lu takut tuh kayak gimana sih? Banyak perempuan-perempuan itu perempuan single. Iya. Misalkan mikir pas single hidupnya susah, terus dia berpikiran menikah itu adalah jalan buat biar gak susah lagi. Tapi kan gak gitu, hidup tuh gak kayak gitu. Masa cewek mikir kayak gitu? Banyak menurut aku ya, Iya, aku perhatiin. Menurut lu gak apa-apa. Aku perhatiin tuh banyak gadis-gadis tuh yang mikirnya, aduh hidup capek sendiri, mendingan gue menikah aja, biar ada yang urusin, biar hidup gak susah lagi, biar bahagia gitu. Coba ingat dulu, kita flashback ke belakang. Dulu kamu ketemu cowok, kamu kan pasti tahu, wah ini kayaknya orang yang tepat. Pernah nggak? Belum. Soalnya aku belum mikirin ke pernikahan juga. Berarti lu belum serius ya ngelihat bahwa oh gue nanti mau cari orang yang serius buat nikah, belum? Belum. Ya? Jalan aja. Aku Seketemunya. Aku bukan gadis-gadis yang memimpikan pernikahan. Jadi yang kau mimpikan apa? Ya aku sih berharapnya aku sehat dan bisa kerja terus aja gitu loh. Karena kalau aku udah menikah pun aku masih mau kerja, bukan mau diem aja gitu loh. Kamu pengen mandiri. Artinya kamu punya skill untuk bekerja. Pada saat kamu nikah, kamu masih bisa punya skill untuk bekerja. Iya, jadi maksudnya soalnya kan kita nggak boleh bergantung banget sama orang, karena kalau dikecewain orang itu kan nanti sakit gitu loh. Oh, berarti pernah? Belum sih. Belum. Terus kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Aku lihat teman-teman aku. Teman-temanmu kenapa? Ya, aduh. Ya parah-parah lah gitu loh, sampai maksudnya, ya maksudnya terlalu bucin-bucin, gak mikir apa-apa, maksudnya berondong-berondong diladenin. Terus ya maksudnya udah menikah, pada hamil sampai buat lahiran aja, gimana gitu. Jadi aku ikut stres juga gitu loh bang. Ada kisahnya sampai kayak gitu? Ada, sampai dia lagi hamil 9 bulan, nyamperin ke tempat aku, dia nawarin tas branded gitu buat aku beli, sementara aku orangnya bukan yang branded banget. Aku bilang udah tasnya lu bawa, mendingan gue bilang nggak punya duit gede-gede banget juga, gue bilang gue cuma bantuin segini, gue bilang. Gue nangkep sekarang. Nah dari pengalaman hidup lu di Jakarta nih, lu aslinya dari Sunda kan? Lu ke Jakarta tuh umur berapa? 19-an. 19-an, berarti sudah sekitar 7 tahun ya. Nah awalnya kan polos ya. Setelah sekarang itu kita kan masih polos. Iya bang. Sekarang masih polos ya. Kelihatan dari hidungnya. Sekarang lu kan banyak pengalaman nih. Apa sih yang lu lihat dari kehidupan itu dari perspektif lu sebagai seorang cewek yang datang dari daerah lah ke kota besar gitu? Kan lingkungan aku pasti lebih ke kayak model-model seksi, terus ya DJ yang banyak orang tuh melihatnya sebelah mata gitu ya. Tapi ya udah pasti kan orang lihat gitu. Tapi yang aku lihat sebenarnya mereka ya orang-orang yang berjuang buat hidup gitu. Ya, maksudnya itu benar. Banyak kan cewek-cewek kayak aku tuh tulang punggung keluarga gitu kan. Ya itu benar. Mereka tuh kayak hura-hura, tapi di hura-huranya itu aku lihat mereka tuh kayak mencari harapan-harapan gitu loh. Harapan apa yang dicari sih? Ya mungkin mesti ketemu jodoh. Jodoh orang kaya. Iya pastilah. Iya rata-rata kayak gitu ya. Tapi aku lihat ada juga yang terlalu udah terlalu menikmati juga ada. Tapi rata-rata kalau di model-model seksi itu kan pasti mereka cari duit dong. Nah
Nah kalau mereka cari duit kayak gitu kan pasti ketika mereka ketemu dengan cowok-cowok di situ, perspektifnya adalah selain secara fisik dia suka, ada duitnya nggak sih? Bener ya? Itu kayaknya semua cewek begitu deh, yang mau kerjaannya juga apapun Enggak deh bang. juga, ada juga yang enggak. Enggaknya gimana? Kayak bini gue, dia nikahin gue miskin loh. Yuk, semiskin-miskinnya juga Bang Densu bang. Gue tuh cuman pas mau nikah itu, Iya. uang gue itu cuman ada 300 juta. Dit, bener ya? Ya bang, 300 juta buat orang-orang itu mungkin impiannya. Tapi untuk sekelas orang taunya gue nikah mungkin public figure atau artis kan kaget dong dengar 300 juta. Bini gue aja kaget, dia bilang tabungan kamu cuma 300 juta. Iya kalau mau buat nikah gue cuma ada 300 juta. Terus dia ya udah nggak apa-apa nanti aku aturin. Masih mending bang, masih tabungan segitu, banyak artis-artis lain benar-benar duitnya nggak ada banget. Lu tahu lagi. Tahu. Berarti dia pura-pura ada duit aja ya? Iya, Dan nggak 300 jujur ya? juta mah masih mending sih menurut Iya, aku. tapi kan kita kembali ke omongan tadi nih, dengan uang segitu, itu kan kalau buat nikah kan pas-pasan tuh. Nah buat kedepannya gimana? Nah istri gua nikahin gua, dia nggak ngelihat dari situ, dia ngelihat kalau gua laki-laki yang mau kerja dan tanggung jawab, dia ngelihatnya dari situ Nah, dulu. itu. Nah kalau di teman-teman model itu gimana? Sebenarnya ya ada yang matre, tapi banyak juga yang baik juga, nggak neko-neko juga banyak bang. Masa? Iya, nggak neko-neko itu yang tadi yang aku bilang kayak gitu. Oh yang jadinya akhirnya bayarin berondong itu. Iya, terus ada juga yang sampai buat lahiran aja susah, itu kan karena dia gak neko-neko. Karena dia baik ya? Karena dia baik. Oh makanya ya matre itu mikir dari ngelihat contoh itu ngapain gue baik, akhirnya gue lama-lama rugi gitu kali ya? Iya. Mendingan gue cari untung buat diri gue sendiri gitu ya? Iya, masalahnya ada cewek-cewek yang cari untung itu pinter, ada yang enggak. Oh ada keterbatasan juga? Ya maksudnya kayak aku juga, orang tuh kalau orang yang belum kenal aku disangkanya tuh aku tuh cewek matre yang mungkin punya pacar yang ibaratnya suka ngasih duit ratusan juta gitu. Enggak ada. Kamu cari sendiri aja gitu? Cari sendiri. Aku sampai aku tanya ke temen aku yang emang dia pinter gitu ya. Gimana sih gue bilang caranya gitu kan. Dia bilang ya minta barang-barang kayak gitu. Iya. Tapi aku udah mencoba gitu. Tapi kayak si cowok itu tuh kayak pura-pura gadang. Oh yang ya belum dapet aja ya? Iya belum dapat udah 7 tahun. Dia kelamaan. Nah sekarang kenapa lu bisa mau jadi cewek model seksi? Kalau dulu ya emang aku punya jalannya dari situ. Awal mulanya tuh Awal gimana mulanya sih? dari situ. Awal mulanya aku tuh suka ada kenalan fotografer gitu. Foto. Terus fotonya foto event yang fotografer banyak yang foto gitu loh bang. iya tahu. Jadi ternyata dari situ malah jadi kerjaan tetap gitu buat aku. Jadi model foto seksi ya? Sebenarnya awalnya nggak seksi banget sih, kayak foto kasual biasa. Kasual tapi Ternyata pas ditawarin kalau berani foto bikini lebih mahal gitu betul. harganya. Jadi ya udahlah gue bilang. Oh cuan. Cuan. Cengli. Nah sekarang kalau di dunia fotografi cewek-cewek seksi itu kan mereka ada foto-foto cewek private. Biasanya dia foto private gitu, terus ada yang sampai akhirnya foto telanjang. Kok pernah enggak ditawari? Ada yang tawarin, ada. Ada yang tawarin. Bayarnya lebih bagus gak sih? Jauh? Beda-beda tipis ya? Nggak jauh-jauh banget sih. Nah kalau nggak jauh-jauh banget, kenapa ada model yang mau ambil ya? Ya butuh duit kali. Segitunya ya? Setahu gue tarifnya tuh sekitar 2 jutaan 2 doang juta, ya? 3 juta. Makanya sedih banget. Waktu itu aku pernah photoshoot di pulau foto bikini. Iya. Modelnya tuh ada 4 orang. Itu aku sampai kayak mau nangis rasanya. Jadi ada salah satu model, sebenarnya dia baru lahiran. Lagi photoshoot itu dia tiba-tiba izin ke belakang. Aku bilang, mau ngapain? Ternyata dia tuh mau mompa asinya. Asinya harusnya kan dia nyusuin, tapi karena dia photoshoot dulu, jadi dia mompa dulu akhirnya gitu. Sampai ke belakang dulu. Aku bilang kenapa photoshootnya maksudnya nanti aja, jangan pas lagi menyusui gitu. Segitunya? Iya. Jadi maksudnya ya karena butuh duit aja gitu. Jadi ceritanya dia kerja bela-belain kayak gitu demi untuk ngasih makan anaknya. Sampai bahkan di lokasi pun dia masih sempet-sempetin bertanggung jawab mompa asinya. Iya karena asinya bocor gitu loh kalau nggak dipompa bang. Karena jadi akhirnya ganggu photoshootnya ya? Iya dia tuh sampai basah Taruh situ gitu. aja, taruh situ. Sampai basah gitu. Jadi aku bilang astaga ya Allah. Iya ya Allah. Lagi ngepokin
Gue baru kali ini liat dia podcast dia nangis. Lu perasaan gue nontonin lu di beberapa YouTube. Enggak, maksudnya aku kalau inget, maksudnya teman-teman aku yang bela-belain kayak gitu tuh gak tega gitu bang. Berat lah maksudnya. Cuman pandangan orang di luar tuh udah jelek aja gitu. Iya, maksudnya aku bilang bapaknya kemana? Bapaknya kemana? Ya gak bertanggung jawab gitu lah. Maksudnya banyak cowok-cowok tuh mungkin kalau ke cewek-cewek kayak kita gini nganggapnya mungkin kurang serius apa gimana aku gak ngerti ya. Jadi pada gak bertanggung jawab gitu loh. Tapi gini nih, kita ambil perspektif dari sana ya. Maksudnya secara tampilan kalian kan kalau misalnya kita mau ambil konsep bahwa kalian tuh bisa diajak serius kan jadi agak susah ya. Iya makanya. Tapi, nah gimana tuh? Enggak sih, tapi maksudnya aku lihat tuh, aku perhatiin netizen zaman sekarang udah makin pinter sih. Maksudnya dia bisa ngebedain ini orang begitu karena kerjaan, karena profesional kerja atau gimana. Jadi nggak yang terlalu nganggep yang gimana banget kayak zaman dulu aku pas awal-awal. Iya, lebih ngehujat banget kan. Iya, kalau sekarang tuh kayak lebih open mind lebih gitu. open mind dikit lah dibanding dulu. Iya. Cuma masalahnya kan kalau misalnya model-model kayak kalian dengan tampilan seksi yang kita udah biasa lihat dan di Google kita bisa cari, itu kan ketika kalian mau menikah, apalagi dengan cowok-cowok yang punya standar tertentu akademis, mereka kan pasti keluarganya ngelihat banget. Iya. Bener nggak? Bener, tapi gini-gini juga sebenarnya ada beberapa yang dulu mau ngelamar aku sih bang. Dari keluarga yang maksudnya berpendidikan dan akademis dan bla 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 itulah ya. Iya, terus. Tapi kan waktu dulu aku nggak dulu sih, sekarang juga belum siap aja sih. Kenapa lu nggak siap dulu? Dulu sekarang juga gak siap. Apa yang bikin lu nggak siap sih? Iya, maksudnya dulu sih aku ketemu orang yang nggak tahu dia serius apa enggak ya, tapi dia bilang ayo ketemu mama aku, dia bilang gitu kan. Aku jadi kayak terlalu cepet gitu, orang aku baru kenal sama cowoknya gitu, tiba-tiba cowoknya begitu juga kan kecepetan juga gimana gitu. Lo ngerasa dia main-main? Ya nggak tahu serius apa enggak. Iya, feeling lu gitu ngerasa. Iya, tapi maksudnya ada, kalau misalkan dia mau ngenalin ke mamanya ada tujuan yang baik dong harusnya. Pasti. Iya, tapi akunya yang jangan enggak dulu deh gitu. Kamunya belum siap ya? Malu sendiri. Kamu nggak pede juga ya? Iya. Nanti mamanya nanya, Neng kerja Kan bener kan omongan gua kan udah bener. Itu dilema Dilema model sih, seksi. Iya, tapi iya. Iya dong, bener kan? Iya, tapi makanya nggak tahu lah. Mudah-mudahan ya ada lah jodoh. Nah sekarang kita ngomong deh. Apa? Kalau kamu kan seorang model seksi, teman-temanmu juga gitu. Kamu pasti pengen cari cowok yang baik dong. Cowok yang baik. Cowok yang baik berasal dari orang tua yang baik juga dong. Kalau bisa orang tuanya udah meninggal. Biar gak banyak pertanyaan gitu, Bang. Jadi harapan ke sana tuh jadi kurang ya. Iya, itu alasannya itu. Tapi sebenarnya kalau aku lebih apa ya namanya mikir lagi, ada kok misalkan teman-teman aku yang memang udah jodohnya baik, ada juga. Maksudnya ada. Biasanya cowoknya kayak gimana tuh? Dari standar perekonomian atau karakter cowoknya kayak gimana tuh mereka dapat yang baik? Lebih dewasa. Oh, usia ya? Usia. Beda berapa tahun tuh biasanya? Ya mungkin beda 5, 6, 7-an lah. Kita sama-sama setuju nggak ada yang nggak mau sama cewek seksi. Siapa yang nggak mau? Cuma pertanyaan. Ada yang mau nikahin? Banyak. Banyak juga? Banyak yang mau nikahin. Cuman kita kan terbentur dengan banyak hal. Oh iya. Pertama, lingkungan. Kedua, keluarga. Ketiga, standarisasi budaya. Bener. Budaya kita. Bener. Lo ngerti kan? Bener. Nah sekarang gimana nih caranya wanita kayak kamu, Siva, survive menemukan cowok yang good quality dan orang tua yang good quality. Ada teman-teman aku yang berusaha menjadi lebih baik gitu kan. Iya betul, itu gue tahu. Iya, jadi nggak yang terlalu meribetkan masa lalu, karena kan kita nggak hidup di masa lalu ibaratnya kita. Aku berharapnya ada orang yang keluarganya mikirnya ke sana gitu ya. Ada nggak? Gak tahu orang aku. Selama pengalaman kamu pernah ada nggak? Gak, dibilang aku pacaran aja paling lama 6 bulan, itu juga bukan seserius itu. Gue mau nanya nih. Apa? Minum dulu ya Bang? Iya minum dulu. Jadi cewek itu ya ternyata ya, kalau nggak ada cowok untuk kebutuhan biologisnya itu mereka tuh bisa memuaskan diri sendiri. Bisa. Jadi katanya
Mereka tuh cari cowok bukan semata-mata untuk biologis katanya. Iyalah. Bener gak gua? Bener. Nah itu bener kalau cewek itu lebih bisa memuaskan dirinya sendiri daripada cowok memuaskan dia. Bisa benar, bisa enggak sih. Kenapa bisa benar bisa enggak? Ya karena kadang-kadang aku lihat cowok juga karena nafsu juga sih. Iya sih. Enggak, maksudnya kalau sekalipun tetep sih harus ada cowok juga sih sebenarnya, enggak yang mengalahkan kayaknya. Ya nggak bisa lah kalau nggak ada bisa. cowok lah ya. Nggak bisa, mungkin ada yang mungkin lebih enak sendiri gitu, tapi tetep kayaknya nggak ada yang mengalahkan benerannya. Iya kan? benar, cuma maksudnya kalau nggak ada cowok kan pasti dia ada solusi ya. Iya ada solusi tapi nggak menggantikan rasa yang lebih baik gitu loh. Betul ya. Nah cuma kan ada juga cowok yang memang tidak bisa membuat wanitanya puas kan ada ya. Ada dong ya Wak ya. Iya dong Wak, masa nggak ada Wak? Iya. Banyak gak lu temuin dari teman-teman lu, kisah temen lu aja deh, cowok-cowok yang tidak memuaskan gitu banyak gak? Gak tahu, aku aja nggak apa-apa juga lah. Iya kamu aja. Ya ada sih. Ada ya. Nah kalau udah nggak memuaskan kayak gitu yang lu pertahanin apanya? Ya karena hidup tuh kan bukan tentang seks aja ya. Oke, cakep. Kita kan, maksudnya aku pernah punya pacar lah. Itunya gak enak gitu ya. Tapi yang aku bertahan sama dia ya karena orangnya baik gitu maksudnya. Baik ini apa? Baiknya tuh maksudnya ya kita ngobrol nyambung. Care gitu sama cerita kita kenapa-napa gitu, bukan karena kan ada orang yang ngobrol ya udah tentang itunya aja tapi nggak peduli kamu hari ini baik-baik aja gak, masalah kamu gimana kerjaan kamu gimana gitu kan, nggak ada perhatian ya. Maksudnya dia mikirin gitu, misalkan aku bilang hari ini begini ada masalah begini, kenapa masalahnya gitu, dia ada peduli gitu. Ya? Oke. Terus kalinya aku punya masalah bantuin gitu kan, kita mikirin ke situ. Nah kalau kayak gitu kamu bisa nikah sama cowok kayak gitu? Bisa. Kenapa? Nah kan. Dibilang kan bukan karena seksnya doang. Bukan bener omongan gue berarti tadi. Cara lihat cewek sama cowok gak sama. Beda untuk urusan itu. Kalau cowok harus itunya enak ya? Takut dia kalau gak enak. Iya kan? Karena cara melihatnya kan gak sama. Iya. Kalau kamu sendiri terhadap cowok itu yang bisa membuat kamu itu bergairah apanya? Banyak hal ya. Size does matter. Apa? Size does matter. Penting sih tapi. Tidak penting banget. Tidak penting banget. Yang paling penting ngebornya. Ciolin nggak ada kan? Enggak, tapi aku tuh lebih ke suka kayak kissing gitu, kissing terus hugnya, bener-bener kasih sayangnya tuh berasa. Soft sellingnya ya? Iya, soft selling gak tuh? Oh lu suka soft selling ya? Iya, maksudnya kayaknya kalau udah begitu ya gitu-gitu aja kayaknya deh. Lu pernah ketemu cowok yang langsung main-main, langsung aja nggak mau soft selling? Gak bisa, aku gak bakalan mau. Oh, jadi you bergairah kalau ada soft selling ya? Iya maksudnya, iya dari perhatian kecilnya ibaratnya tangan kita dipegangin gimana kan orang yang sayang yang care itu lebih berasa ya dibanding orang yang nafsu doang. Lu berarti momen ya? Iya. Oh by moment bukan yang quickie ya? Bukan. Quickie express bukan ya? Karena ada yang kayak gitu. Yang penting ini bukan ya berarti. Di situ di mana enaknya coba? Oh so berarti kamu tuh orang yang memang menikmati ya? Seneng dikasih sayang beneran gitu loh. Iya ada art of love-nya. Iya. Kan gitu ya. Kalau orang lain ada kan feel. Ada feel. Kau pernah ketemu cowok yang nggak pakai feel gitu? Pernah? Ya pernah. Maksudnya kalau nggak ada feel ya dari nyium aja nggak kerasa ya udah. Emang ya kalau cowok ciuman sama cewek bisa tahu kalau cowok itu nggak ada feel? Bisa. Serius lu? Berasa lah. Tapi susah dibuktikan kan ya? Iya tapi kan berasa gitu. Oh ya udah berarti ini orang benar-benar kurang gitu. Lu gimana perasaan lu menjadi fantasi seks para cowok-cowok di Indonesia? Biasa aja. Dijadiin bahan baca. Anjrit. Ya itu kan emang keadaannya begitu, nggak mungkin nggak ada. Emang iya ya? Lu tahu dong Mas. Masih aku nggak tahu. Pura-pura lu gua. Ya gimana ya? Renata kan lu Ya gimana ya? Cuek aja. Cuek aja. Ada jijik nggak? Ya kadang-kadang jijik juga, apalagi kadang-kadang kalau misalkan lihat DM itu orang tuh kayaknya berimajinasi banget yang nge-typing tuh nggak kelar-kelar. Lu nggak bangga? Enggak lah. Ih. Serius ah? Enggak lah. Dit, kalau cowok lu dijadiin fantasi sama cewek cantik, lu bangga gak? Bangga lah. Bangga.
Serius lu bangga nggak? Bangga. Cewek nggak bangga? Enggak. Nggak serius ini? Enggak lah, itu aduh enggak sih. Malah jijik ya? Mm-mm. Kok beda ya? Ya kecuali kalau sama pasangan mungkin ya. Cuma kita sih nggak peduli mau sama pasangan atau enggak. Kalau ceweknya cantik gitu, terus kemudian dijadiin kita fantasi gitu, wih kita berasa ganteng banget cuy. Enggak ya? Lu enggak ya? Enggak ya? Enggak. Cowok seperti apa tadi yang bisa bikin lu suka gitu? Wah ini gue pengen rauk nih ya kan? Aku tuh orangnya cuek, tapi kalau misalkan kayak si cowok itu ngasih perhatian sedikit aja ke aku tuh udah kayak lu mesti ada pendekatan. Iya. Harus ada pendekatan dulu. Nggak bisa cuman kayak lihat secara, lu nggak ada tuh satu cowok lu nggak kenal gitu, tapi kayak gue pengen banget nih. Enggak sih. Nggak ada. Enggak, kecuali kalau misalkan aku berfantasi sama yang jauh banget yang nggak mungkin ya, maksudnya kayak artis-artis Hollywood gitu mungkin. Pernah? Ada. Oh. Tapi kalau misalkan pakai alat kayak itu ya? Nggak, lu jujur lu. Iya kan? Ya Pak, iya kan? Iya. Tapi sebenarnya Siapa artisnya? Chris Evans. Oh, dia suka si Kapten. Tapi aku gak suka bule, tapi kalau lihat dia suka. Lah katanya nggak suka bule. Iya makanya, aku tuh gak terlalu suka bule. Apa yang lu bikin nggak suka dari bule? Kurang ya, pertama karena gue gak bisa bahasa Inggris. Terus emang kurang aja. Lu Pernah deket sama bule, pernah. Tapi feel-nya gak dapet. Padahal mereka tuh perhatian loh. Perhatiannya kayak gimana? Iya maksudnya orangnya kan romantis, bule iya. segala macam. Iya sih, mereka tuh kita nggak cantik sama cantik juga dibilang beautiful. Iya, lu nggak suka digituin? Suka sih, tapi kebetulan mungkin waktu itu aku sama bulenya yang nggak tepat kali. Miskin? Enggak juga. Nah, berarti bukan biasa duit, loyo. Apaan sih, Pak? Bener gak Wak? Hah? Loyo ya? Katanya bule loyo Wak. Bener ya? Gak tau Pak. Letoy. Iya. Apa yang lu bayangin ketika lu ngeliat Chris Evans? Ayo. Ya kayaknya. Apa ya? Lu pengen diapain sama dia? Yang udah diapain aja. Enggak, yang pernah lu imajinasikan, imajinasi lu mana gue tahu. Aduh. Terus diceritain Mas apa? Jangan yang tau porno. Naik motor gitu. Enggak naik motor, ya kayak misalkan kita ya di kamar berdua. Oh, romantis momen. Terus lampunya tuh yang enggak terlalu terang-terang banget, yang kayak redup-redup dikit gitu loh. Terus dia peluk aku dari belakang. Gue berpikir kalau lu tuh hardcore loh. Enggak. Berarti gue salah ya, dari looknya kita gak bisa judge ya? Gak bisa. Oh berarti makanya orang tuh terlalu negatif thinking sama aku. Oh kamu tuh romantis, bukan hardcore. Romantis aku. Padahal gue udah ngarep lu hardcore. Itu cocok sama tampilannya soalnya Wak. Iya kan? Maaf ya Wak ya? Enggak, ya. Gak apa-apa. Jangankan Bang Densu ini temen aku gitu kan. Dulu aku kan gak ngerokok. Terus aku diem aja gitu sambil main HP. Terus temen aku bilang, lu gak ngerokok? Enggak, gue gak suka rokok. Gak pantes. Itu pantesnya ngerokok terus sambil chatan sama suami orang. Iya. Tapi ya memang kita gak bisa judge orang. Makanya gue selalu bilang sama setiap orang, maupun dengan siapa lu berbicara, lu harus bisa menyesuaikan. Lu jangan bisa menyamaratakan. Dan lu gak bisa kemudian merasa diri lu tuh paling bagus, kemudian akhirnya lu memandang rendah orang, gak bisa. Karena hidup itu beraneka ragam. Kan? Ada orang begini, ada orang begitu. Makanya prinsipnya di mana bumi dipijak, langitnya dijunjung. Benar. Nah kalau lu sendiri pernah di ini nggak catcalling lagi. Catcalling. Sering. Diapain Wak? Pas gitu lu ya? DJ pernah ada yang megang-megang nggak? Megang sih enggak, cuman kayak Nemek. gak sopannya tuh kadang-kadang suka foto tuh sambil langsung ngerangkul gitu, langsung megang pinggang gitu. Cuman kadang-kadang kalau acara malam aku ada temen aku yang jagain lah. Jadi kalau misalkan ada yang terlalu agresif gimana langsung dipisahin gitu. Tapi kalau cowok yang lu suka di sekitar situ langsung gitu kamu gimana? Enggak lah, apalagi kalau event-event gitu kan kita menjaga ini juga. Profesional. Iya. Oh oke juga lo kamu karakternya. Ya emang gitu, apalagi maksudnya ibaratnya kita pengisi acara, ibaratnya DJ-nya kelihatan rangkulan sama siapa-siapa kan kayak gak enak juga dilihatnya. Kamu mikir sampai ke sana ya? Ya iyalah. Pantes kamu masih eksis sampai sekarang. Karena untuk begitu pun harus punya profesionalisme. Karena kalau kelihatan terlalu cipi dan akhirnya tidak tahu tempat, akhirnya lama-lama orang nggak mau pakai juga sih, bener kan? Iya betul. Nah kalau dari keluarga sendiri nih sekarang, dengan apa yang kamu ini mereka tahu ya? Foto-foto seksi apa segala macam? Sekarang tahu, dulu aku nggak bilang. Dulu nggak tahu ya. Terus mereka taunya dari mana? Dari tetangga.
Tetangga gimana ceritanya? Enggak sih, dulu aku pemikirannya sempit banget ya. Maksudnya dulu aku foto-foto seksi, aku dulu soalnya Instagram sosial media belum semaju sekarang kan. Zaman 2014 tuh baru Facebook yang rame. Jadi aku berpikirnya kalau misalnya aku jadi model majalah seksi-seksi gitu, keluarga nggak bakalan tahu deh. Soalnya mereka nggak ada yang beli majalah gitu. Aku nggak mikir, kan itu pasti diposting di sosial media gitu kan. Jadi kalau udah ada di sosial media, ya tahu-tahu aja jadinya. Iya. Akhirnya tetangga. Tapi sebenarnya kan aku nggak deket sama keluarga juga sebenarnya. Kalau misalkan. You nggak deket sama keluarga ya. Ini kenapa broken home ya? Sebenarnya kalau aku bilang broken home, alasannya tuh klise banget ya, tapi emang iya. Aku digedeinnya, diperjuanginnya bisa panjang umur sampai sekarang itu diperjuanginnya sama nenek buyut. Wah, sama nenek? Nenek buyut lagi, bukan nenek ini, nenek buyut. Kan tua banget jadinya. Oh, berarti ada luka keluarga ya? Ya. Kepada yang mana, bapak apa ibu? Sebenarnya mama aku ada satu kampung gitu sama aku gitu. Cuman sosoknya ada, cuman tanggung jawabnya yang kurang. Oh, itu yang kamu ngerasa ada luka di situ ya? Iya, maksudnya aku ngerasa aku menjadi korban orang tua yang kurang tanggung jawab tuh. Jangan sampai aku tuh mikirnya, aduh jangan sampai terlahir lagi anak yang kayak aku nantinya, maksudnya kurang tanggung jawab dari keluarga. Kurang tanggung jawabnya apa sih? Ya aku dari orok udah dilimpahin ke nenek buyut, gimana coba? Dari umur 5 tahun. Tapi kamu di sana baik-baik aja di nenek buyut? Nenek buyut, aku ibaratnya dulu waktu sama nenek buyut hidup aku lumayan susah ya, tapi kok nggak kurang kasih sayang, jadi happy aja gitu. Happy aja. Terus happy aja. Kamu kehilangan kasih sayang dari orang tua nggak? Iya, tetep ya sayang-sayangnya nenek buyut sebenarnya merasa kurang. Maksudnya kan lihat orang-orang kalau lagi sekolah itu kan misalkan kalau dibagi rapot ada diambilin orang tuanya gitu. Aku ngambil sendiri tuh kayak gitu. Kalau masih kecil tuh kayak jerit gitu. Oh, kena ya mentalnya tuh ya? Iya. Oh, kamu kepikiran orang tuaku kok nggak gini ya, orang tuaku kok nggak gitu ya? Iya, cuman aku berusaha cari jawaban, berusaha mikir dewasa. Karena aku punya adik-adik 3 kecil juga, jadi mungkin mamaku sibuk sama adik-adik aku gitu ya. Try to be positive ya kan? Iya, jadi aku mikirnya ya itu mama kamu begitu karena tanggung jawabnya banyak gitu. Adik aku 3, jadi aku ada nenek buyut. Aku lebih beruntung malah gitu, ada nenek buyut yang sayang banget gitu. Yang ambil positifnya ambil positifnya tuh begitu. Cuma pas akhirnya orang tuamu tahu kamu seksi-seksi terus gimana? Ya sebenarnya karena si mama udah malu sama aku dulu. Masalah, iya, zaman dulu aku dia kurang tanggung jawab ke aku, jadi dia nggak yang kayak orang tua yang berani marah gimana. Cuma nanya aja, bener Neng gitu. Karena lu punya kunciannya. Iya, maksudnya. Tapi dia nggak berani yang misalkan kenal gini dia nggak berani sih. Iya, karena lu punya kunciannya. Iya. Jadi ya udahlah, tapi maksudnya aku lihat kayaknya mama aku seneng-seneng aja, maksudnya karena lihat aku kayaknya makin banyak kemajuan dari karir. Iya, karena tapi kalau dari look gue gak yakin. Iya, tapi maksudnya dia ada kebanggaan sendiri, kadang-kadang lihat di TV kayak gitu kan. Buat orang-orang di sana kayak hal gimana gitu. Iya, bangga lah anaknya, maksudnya punya prestasi, masuk TV. Tapi kan kalau dari apa yang dia tampilkan, pasti kan orang tua juga pasti agak gimana gitu. Iya, agak gimana. Kalau boleh enggak pasti kan? Pasti, karena apalagi omongan tetangga tuh lebih pedes gitu. Jadi mungkin dia agak kuatnya mungkin omongan-omongan tetangga aja, tapi dia lebih ngambil sisi positifnya sih. Karena maksudnya aku sampai bilang ke si mama gini, ya udah gak apa-apa begini-begini, aku tuh punya impian pengen adik-adik aku pada sekolah, kalau bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya ada positifnya, adik-adik aku sekolah gitu. Mungkin kalau aku nggak sampai di sini, nggak tahu deh adik-adik aku gimana gitu. Oh, kan. Jadi kamu cari duit bukan cuma untuk kebutuhanmu sendiri? Nggak yang tulang punggung keluarga banget, tapi aku bantuin sedikit lah. Tapi nggak banyak-banyak banget kayak orang-orang yang family is number one tuh nggak. Tapi aku bantu sedikit gitu. Iya, maksudnya kamu masih ada peduli sama ke adik-adik sama keluargamu. Iyalah, maksudnya aku sebenci-bencinya sama orang tua ya orang tua gitu loh. Wow, ini good story juga ya. Gue biasanya lihat konten lu tuh kalau itu paling cuma dijadiin bahan bahan pemanis gitu-gitu. Tapi gue tertarik pengen tahu dalamannya, ternyata iya gede ya. Iya, sebenarnya hidup lu. Masa kecil aku tuh seru banget meskipun susah, Bang. Aku tuh kecilnya
bener-bener melewati banyak hal sendirian yang aku baru tahu jawabannya tuh sekarang. Kayak gimana? Kayaknya aku bener-bener diinjak mentalnya pas kecil itu biar aku sekarang di sini kuat gitu. Contoh? Karena ya mungkin orang lihat kayak dunia showbiz, dunia entertain atau apalah namanya itu tuh kayak seru ya. Padahal di belakangnya tuh mesti kuat-kuat mental karena pasti orang injak-injakan, manfaat dimanfaatin kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak hal lah. Hal yang paling menyakitkan yang pernah lu alami jadinya selama lu di dunia showbiz tuh yang bener-bener lu selalu inget bahwa ini pengalaman terbaik yang gue bisa. Jangan punya teman. Hah? Jangan punya teman? Kenapa? Di dunia entertain kayak gitu jangan terlalu deket lah sama orang. Jangan terdekat. Kenapa? Pengalaman lu apa di situ? Ya dulu tuh aku tuh sekarang masih banyak teman-teman yang baik ya. Aku bersyukur banget maksudnya yang mensupport aku gitu. Tapi kalau dulu tuh aku terlalu maksudnya punya teman yang deket-deket banget, yang aku sayangin banget, aku bela-belain, tapi ternyata jahat-jahat juga gitu. Jadi ya baik sewajarnya. Jahatnya ngapain? Ya kayak gitulah. Kayak gimana? Gue mau dengar. Iya pada jahat-jahat di belakang tuh, di depan kita kayak mensupport banget gimana, tapi di luaran ngejelek-jelekinnya tuh yang benar-benar aib kita dibuka-buka segala macam, ini tuh begini gitu. Padahal ini orang yang sering aku bantu hidupnya gitu loh. Jadi kayak sakit gitu ya. Kadang-kadang kalau kita percaya sama orang kan kita tuh suka cerita semuanya gitu kan. Terus dia ceritain lagi ke orang-orang lain tuh kayak wow gitu. Ya bangsa. Iya. Iya ya, banyak kok kayak begitu. Iya, jadi maksudnya ternyata kalau di dunia kayak gini ya jangan terlalu percaya orang, jangan terlalu deket gitu ya. Lu pernah sakit hati banget tuh di situ? Sering dan berkali-kali gitu loh. Dulu tuh aku tuh gak apa-apa ini jahat, yang ini gak jahat deh gitu kan. Selalu positive thinking lah. Ternyata tetap kalau ada quotes tuh katanya kalau terlalu baik tuh gak baik juga gitu ya. Jadi terlalu berlebihan. Iya, jadi ya sewajarnya aja lah. Jadi prinsip lu akhirnya apa sekarang? Prinsipnya ya kalau mau bantu orang ya bantu tapi jangan berlebihan gitu. Kalau mau percaya orang ya percaya tapi jangan 100% gitu. Lu ngerasa kesepian gak sih? Lumayan, ada yang mau nemenin gak? Ci Olive belum balik ya? Kita ngobrol di shop lapangan. Yuk. Silakan. Bilangin gue ada meeting dulu.